Halo sahabat, masih di podcast Kata Anak Jenderal, suara kesehatan dari generasi Sudirman, di mana selalu ada kesehatan di dalam setiap percakapan. Di episode kali ini akan ada sedikit yang berbeda, karena kali ini hostnya bukan lagi Dr. Madia, tetapi bersama saya Andriani Puspita Karuniani Widi. Lalu kemana Dr. Madia? Nah, kali ini Dr. Madia menjadi narasumber di episode kali ini. Nah, baik. Kali ini dengan Dr. Madia akan membahas tentang apa ya? Mungkin yang sedang banyak diperbincangkan, kita akan membahas tentang apa Dr. Madia? Ultra processed food. Ultra processed food. Jadi apa itu ultra processed food? Bagaimana itu ultra processed food? Kemudian dampaknya apa? Nanti akan kita bahas bersama-sama satu persatu dengan lebih detail dengan Dr. Madia tentunya. Halo Dr. Madia. Hai Bu Pita, halo sahabat semua. Ada sedikit plot twist ya pada episode kali ini. Biasanya saya di sana, kali ini saya di kudeta. Kudeta tidak berdarah. Biasanya saya jadi hostnya. Kali ini saya akan berbagi lah ya tentang ultra processed food. Dan biasanya saya juga berada di balik layar dok. Ya, gitu betul. Ya. Jadi mungkin Dr. Madia bisa menjelaskan ya apa itu ultra processed food nanti supaya pendengar kita paham. Oke, jadi ultra processed food atau disebut juga panganan, bahan makanan ultra processed itu adalah semua jenis makanan yang dia sudah melewati serangkaian proses pengolahan industri yang mengandung banyak bahan tambahan. Jadi bahan tambahannya itu adalah bahan tambahan pangan namanya. Selain melewati berbagai proses penambahan bahan tambahan pangan tersebut, pada ultra processed food ini juga bisa terjadi pemrosesan yang beberapa kali terjadi. Jadi biasanya yang terjadi itu pemanasan yang lebih dari sekali. Gitu. Jadi ultra processed food itu seperti itu. Jadi misalnya bahan tambahan pangannya apa? Bahan tambahan pangan yang bisa ditambahkan pada makanan yang sifatnya industrial itu macam-macam. Ada pewarna, jadi kan kita suka lihat tuh ya ada makanan yang warna-warni gitu. Terus kemudian perasa, kita kalau makan apa ya, makanan kemasan ada yang rasa daging sapi, ada yang rasa macam-macam lah ya, termasuk juga minuman. Terus kemudian ada pemutih gitu. Pemutih itu contohnya pada apa? Pemutih itu bisa digunakan misalnya pada gula rafinasi itu supaya warnanya nggak butek gitu ya. Itu terus kemudian ditambahkan pemutih. Ada juga yang selalu ada pada setiap makanan kemasan itu adalah pengawet. Gitu. Pengawet selalu ada. Terus kemudian bisa juga ditambahkan berbagai macam perisai atau pengembang kalau dia bentuknya adalah cake atau kue, itu bisa ditambahkan seperti itu. Oh gitu. Lalu kalau seperti itu kira-kira contohnya apa aja tuh dok? Tadi kan sudah disebutkan ada yang berpewarna, kemudian pemutih. Nah kira-kira kalau contohnya itu seperti apa? Nah kalau contoh bahan pangan yang masuk kategori ultra processed food ini mudah sekali sebenarnya kita dapatkan di pasaran gitu ya. Di minimarket, di supermarket itu biasanya raknya panjang banget, isinya macam-macam. Misalnya keripik gitu, terus kemudian aneka biskuit, terus kemudian mie instan. Ya, mie instan itu masuk ultra processed food, kornet, sosis, nugget, terus semua minuman kemasan selain air mineral. Itu juga iya, karena dia ada bahan tambahan pangannya. Permen itu juga masuk. Sampai permen juga? Iya, sampai permen juga. Ternyata banyak banget. Banyak banget ya? Gitu. Dan nggak kita sadari juga kayaknya kita sering ya mengkonsumsi itu ya. Iya, kayaknya semua orang pernah ya makan. Terus kira-kira apa tuh dok bedanya antara ultra processed food dengan junk food? Nah, kalau ultra processed food itu memang dia prosesnya sifatnya industri. Jadi dia yang pertama sifatnya industri, jadi dia tuh dikemasnya pabrikan. Jadi diproduksi secara massal, jumlahnya banyak gitu. Sehingga kalau dari bahan baku sampai bisa ke konsumen, bisa dimakan kan butuh waktu lama. Makanya ditambahkan contohnya pengawet. Gitu. Nah, sedangkan kalau junk food itu terminologi yang digunakan pada makanan yang sifatnya cepat saji dan siap saji gitu. Jadi misalnya ayam goreng itu kita bisa lihat berbagai macam ya ayam goreng entah mereknya apapun, crispy biasanya. Nah, kalau
junk food ini dia identik dengan lemak yang kaya, tetapi serat pangannya miskin. Jadi serat pangannya sedikit sekali kalau untuk junk food. Oh Gitu. gitu. Nah, kira-kira kalau begitu apakah ultra processed food itu berbahaya, Dok? Oke, jadi kalau berbahaya atau tidak itu sebenarnya tergantung pada jumlah dan jenis. Tadi kan saya sebutkan kalau ultra processed food itu selain dia melewati beberapa proses pemasakan, juga dia ada bahan tambahan pangan. Semua bahan tambahan pangan yang beredar di Indonesia yang diaplikasikan pada makanan itu semua memang sudah melewati izin dari Badan POM. Gitu. Jadi yang diizinkan oleh Badan POM itu misalnya untuk pengawet jumlahnya seberapa gitu yang diizinkan. Nah, itu semua memang sudah melewati proses itu, proses sertifikasi termasuk kehalalan dan semuanya dari Badan POM. Nah, jadi ketika bahan tambahan pangan ini dikonsumsi sesuai rentangnya, itu sebenarnya aman-aman aja. Oh, gitu. Yang kemudian bisa menjadi masalah itu adalah frekuensinya. Oh, jadi seberapa sering kita mengkonsumsi? Jadi gitu kalau ya? misalnya kalau dikonsumsi banyak atau sekali makan banyak atau sebenarnya nggak banyak sih, tapi setiap sering, hari gitu. Jadi gitu. terakumulasi gitu ya, Dok, ya. Itu nanti bisa menimbulkan masalah kesehatan. Oh gitu. Jadi kira-kira masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan akibat dari kita terlalu sering atau terlalu banyak mengkonsumsi ultra processed food sendiri itu apa, Dok? Oke, masalah kesehatannya apa? Nah, kita lihat ya kalau ultra processed food itu kan yang paling menonjol itu biasanya adalah warna dan rasa. Kita lihat dari rasa. Kalau pada bahan pangan yang rasanya gurih atau umami, itu biasanya dia kadar natriumnya tinggi. Kadar natrium tinggi itu dia bisa berasal dari garam atau NaCl, atau dia dari MSG, monosodium glutamat. Jadi sodium kan sama dengan natrium ya. Jadi ketika kita konsumsi natrium dalam jumlah sedikit tapi sering, itu nanti bisa berpotensi untuk meningkatkan tekanan darah. Kalau misalnya ada orang yang memang sudah punya faktor resiko hipertensi. Misalnya dari keluarganya atau misalnya orang dengan obesitas, ketika dia konsumsinya itu tinggi natrium, maka hipertensi itu akan lebih mudah timbul. Jadi gitu. Lebih sering kambuh. Iya, lebih mudah. Tensinya mungkin akan cenderung lebih tinggi daripada orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ultra processed food itu yang selain natrium itu adalah kalorinya biasanya tinggi tetapi tidak mengenyangkan. Biasanya seperti itu. Contoh yang paling mudah itu adalah keripik kentang. Oke. Ya kan? Kalau kita tahu ya kalau kentang itu sumber karbohidrat gitu ya. Kalau kita makan kentang rebus katakanlah gitu ya. Ini podcastnya ngomongin makanan ya, maaf ya. Nggak apa-apa, Dok. Jadi kita makan misalnya kentang rebus yang dalam bentuk misalnya kayak di siomay atau apa, itu kita kalau makan kentang rebus seperti itu kita kan kenyang ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kentangnya dalam bentuk keripik itu yang sudah dikemas-kemas, yang sudah dikemas, entah bentuknya itu tabung atau plastik, itu katakanlah kita makan sambil nonton film gitu, satu kantong habis. Tapi nggak berasa kenyang. Gitu. Nah, itu sebenarnya kalorinya tinggi, tapi tidak mengenyangkan. Kenapa? Karena dengan processing seperti itu, serat pangannya terus kemudian jadi berkurang. Sedangkan serat pangan itu yang kemudian memberikan rasa kenyang. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini paling gampang kita tahunya ada lemak jenuh itu gimana sih? Lemak jenuh ini adalah lemak yang dia itu sudah nggak punya ikatan kovalen ganda, sehingga udah mentok, dia udah nggak bisa, dia sudah tidak bisa lagi berikatan dengan apapun gitu. Nah, lemak jenuh ini kalau di dalam tubuh dia akan berpotensi untuk meningkatkan kadar kolesterol total, dan ketika dia terakumulasi dalam jumlah yang semakin lama semakin banyak, dia akan disimpan dalam jaringan lemak sehingga menimbulkan terjadinya obesitas. Gitu. Nah, kapan kita bisa tahu lemak jenuh ini secara natural dia ada pada bahan pangan hewani.
Secara natural Secara ada, natural. ya. Dan lemak jenuh pada bahan pangan hewani itu yang membuatnya terasa gurih. Contoh nih ya, misalnya pada ayam. Paha ayam itu kan terasa lebih gurih ya daripada dada. Nah, ya. itu karena lemak pada paha itu jumlahnya lebih banyak daripada dada. Gitu. Kalau pada daging sapi misalnya tetelan. Tetelan itu kan kayak lemak ya. Tetelan itu rasanya memang akan lebih gurih dibanding daging khas dalam. Oh gitu. Iya gitu. Nah, jadi kalau misalnya lemak-lemak ini memang digunakan dalam bahan pangan ultra proses, misalnya contohnya apa yang menggunakan lemak? Misalnya sosis dan kornet. Nah, itu ketika dia terakumulasi ya sudah akan cenderung untuk kolesterolnya meningkat, terus berat badannya juga meningkat gitu. Nah, yang keempat, last but not least, itu ada yang namanya AGEs atau Advanced Glycemic End Products. Advanced Glycemic End Products atau biasa disebut AGEs ini adalah suatu senyawa yang timbul ketika gula sederhana. Gula sederhana itu ketemu dengan protein dan lemak, tapi tidak melalui proses enzimatis. Biasanya ketemunya dalam proses pemanasan. Nah, AGEs ini yang terbentuk ketika gula sederhana ketemu dengan protein dan lemak dalam pemanasan, itu yang nanti dia akan bisa memicu stres oksidatif dan menimbulkan radikal bebas. Tinggal dia numpuknya di mana? Dia numpuknya di berbagai jaringan tubuh ya, nanti pelan-pelan itu jaringan tubuhnya ada yang terganggu, nggak langsung rusak sih, tapi biasanya ada gangguan dulu. Yang paling mudah gimana? Yang paling mudah taunya, kalau misalnya AGEs di dalam tubuh manusia itu numpuknya banyak, itu contoh sederhananya adalah ketika orang merasa bahwa tubuhnya menua lebih cepat daripada orang-orang seusia yang lainnya, gitu. Jadi misalnya kok jadi sudut mata lebih ini ya, sudah ada keriputnya atau di dahi gitu, atau ubannya tambah banyak gitu, kayak saya udah ada buahnya nih. Nah itu adalah contoh ketika AGEs bisa menumpuk, kita nggak bisa deteksi, tahu-tahu udah ada aja gitu. Ternyata banyak juga ya dok ya. Iya. Nah kalau gitu, selain tadi yang sudah disebutkan sama dokter Madia, kan penyakit yang ditimbulkan ada hipertensi sama DM ya. Selain itu kira-kira ada lagi nggak dok? Misalkan karena terlalu banyak nih mengkonsumsi ultra processed food. Iya, masalah berikutnya adalah jumlah energi. Jadi ketika ultra processed food itu dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau jumlahnya nggak banyak tetapi sering, itu energinya dia akan terakumulasi gitu. Ya kayak tadi ya, makan keripik sekantong nggak kenyang, tapi sebenarnya dia energinya banyak. Atau contoh lain, misalnya mie instan gitu. Sahabat tahu nggak bahwa satu bungkus mie instan yang reguler itu kalorinya lebih besar daripada sepiring nasi. Oh, padahal kita kalau makan mie instan masih ditambah sama nasi. Kan kalau kata orang Indonesia belum makan itu kalau belum makan nasi gitu. Padahal itu double karbo banget ya, padahal dok, itu double karbo. Kenapa makan mie instan nggak kenyang gitu? Karena dia karbohidratnya yang tadinya kan dari gandum, beda dengan nasi ya. Nasi kan dari padi, beras begitu ya, sehingga masih ada serat pangannya. Tetapi ketika gandum itu sudah dalam bentuk tepung, maka dia kehilangan serat pangan yang rantai panjang. Ketika ditepung jadi rantainya jadi pendek-pendek, sehingga itu akan lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap, lebih mudah meningkatkan kadar gula darah, dan pada akhirnya lebih mudah menumpuk sebagai cadangan energi. Nah, tubuh manusia itu kalau menyimpan cadangan energi itu yang pertama biasanya dalam bentuk glikogen, disimpan di liver dan otot, dan yang kedua kalau sudah banyak itu akan disimpan sebagai cadangan lemak. Nah, ujung-ujungnya biasanya perasaan makannya nggak banyak, tapi kok timbangannya ke kanan ya gitu. Terus, ini kayak saya nih. Padahal mungkin memang makannya sebenarnya banyak. Gitu, hanya saja tidak kenyang. Ya. Nah itu kadang suka ngemil gitu ya, nggak terasa kok ngemilnya, ternyata ngemilnya kalori ya dok. Nah itu ternyata ngemilnya kalori, jadi nggak yang masuk itu semuanya diserap, terus karena tubuh kita energinya sudah cukup disimpan. Gitu, masih belum kenyang lagi makan lagi, gitu aja terus. Oh gitu. Nah kalau begitu kira-kira gimana nih dok cara membatasinya supaya
konsumsi dari ultra processed food ini tidak berlebihan? Nah, yang pertama memang sebenarnya adalah membatasi konsumsi ya. Yang pertama adalah membatasi konsumsi dari ultra processed food itu sendiri. Terus yang kedua, kan tadi kita sudah punya banyak cadangan energi ya, misalnya dalam bentuk lemak gitu. Ya udah kita bakar itu. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga. Gitu, olahraga. Terus gimana olahraganya? Kalau misalnya sahabat sekalian tidak atau belum terbiasa berolahraga, maka biasakanlah. Misalnya nih, olahraga itu rumusnya selalu frekuensi, intensitas, waktu, dan jenis olahraganya. Jadi mulai dari tidak terbiasa nih olahraga, ya udah mulai dari frekuensi 3 kali seminggu. Gitu. Terus kemudian dari intensitas yang ringan sedang gitu dulu ya. Jadi misalnya sama sekali nggak pernah olahraga, ya sudah mulai dari jalan dulu. Nanti jalan sudah terbiasa, jalan cepat. Jalan cepat sudah terbiasa, nanti lama-lama lari. Jadi yang tadinya 3 hari jadi dibikin 5 hari, syukur-syukur bisa 7 hari dalam seminggu. Setiap hari. Cuman satu, Dok. Apa tuh? Yang paling penting itu adalah niat. Itu. Kalau nggak ada niat kayaknya mau sehari, 2 hari, 3 hari. Kayaknya susah ya, Dok ya. Itu PR-nya kaum rebahan tuh, Bu. Itu PR-nya kaum rebahan. Jadi ya itu tadi frekuensinya ditambah, intensitasnya juga ditambah. Nah, sehingga energi yang terakumulasi itu bisa terus kemudian digunakan sehingga tubuhnya nggak jadi terlalu melar. Gitu. Jadi itu. Terus yang kedua kayak tadi ada EJS, terus kemudian bisa ada stres oksidatif. Gimana? Ya sudah, kita kalau ada stres oksidatif, ada radikal bebas, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita konsumsi antioksidan. Antioksidan yang baik itu dan ada secara alami itu banyak terkandung pada sayur dan buah. Nah, sehingga kalau belum terbiasa seperti itu, anggap aja dalam tanda kutip ya, kayak dinetralisir gitu. Kan pernah ya ada yang, saya mau detox nih gitu. Sebenarnya itu bukan detox juga sih ya. Karena tubuh manusia itu nggak kayak motor kalau secara berkala terus kemudian ganti oli gitu. Enggak gitu. Karena tubuh kita kan tetap terus bekerja. Nah, untuk menetralisir efek-efek seperti itu, kita bisa makan sumber antioksidan gitu yang kaya banyak pada buah dan sayur. Sehingga kalau anjurannya untuk konsumsi buah dan sayur itu 3-5 porsi seharinya. Itu kita juga bisa pilih misalnya kapan sih kita tahu makanan itu kaya akan antioksidan. Kita bisa dengan mudah melihat ketika warnanya terang benderang. Jadi kalau sayur itu warnanya hijau. Kalau buah itu ya merah gitu kayak gitu ya. Misalnya apel gitu, atau yang warna gitu semangka, atau warna gelap sekalian. Misalnya seperti apa? Anggur. Terus kemudian buah naga itu juga kaya akan antioksidan gitu ya. Selain untuk mencegah timbunan radikal bebas itu tadi, itu juga baik untuk kesehatan saluran cerna kita. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan nih, Dok ya, kita udah terlanjur nih sering mengkonsumsi ultra processed food, kemudian kira-kira bagaimana tuh cara menetralisirnya? Oke, kalau cara menetralisirnya ya itu tadi ya, kita bisa dengan pola hidup sehat lah ya pada intinya. Kita mulai dengan berolahraga, kita makan sayur dan buah dalam jumlah cukup, tapi juga terus jangan cemilannya tetap aja jalan segitu-segitu aja gitu ya, udah dikurangin juga gitu. Hidup sehat, minum air putih, jadi kurangi kalau misalnya kan ada orang yang terbiasa minum itu minuman berasa, jadi minuman manis, apalagi yang kemasan gitu. Itu karena kita nggak sadar aja gitu. Coba dilihat itu dalam setiap bahan pangan itu ada nutrition fact-nya, itu kita bisa lihat. Yang di belakang kemasan itu ya, yang suka ada labelnya itu berapa kalori, berapa kandungan gulanya gitu ya, Dok ya. Iya, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nih orangnya sudah terlanjur terbiasa nih kayak seolah sulit lepas gitu ya dari makanan ultra proses, sebenarnya ada yang paling baik itu kalau saran saya itu adalah membacalah. Membaca apa? Itu tadi nutrition fact. Jadi kalau misalnya dalam kemasan entah keripik, entah biskuit atau minuman sekalipun itu ada nutrition fact atau
kandungan gizi. gizi. Di situ tuh ada kandungan gizinya berapa, terus ada namanya persen AKG. Persen AKG itu adalah angka kecukupan gizi harian. Kalau kalori yang dijadikan patokan pada bahan pangan itu untuk konsumsi orang Indonesia rata-rata 2000 per hari. Nah, tapi itu bisa sangat bervariasi tergantung dari individunya, tergantung dari usia, jenis kelamin, ukuran tubuh, tinggi dan berat badan, serta aktivitas dan apakah ada penyakit atau tidak. Sebenarnya tergantung dari itu. Nah, kalau dipukul rata gitu ya, yang dipakai di dalam industri itu batasnya 2000. Kita lihat aja, baca, dan makanya tadi saya bilang baca. Lihat kalorinya berapa. Misalnya nih, kalau keripik itu, yang saya yakin ini nggak banyak orang tahu. Keripik yang dalam bentuk tabung, itu seharusnya berapa kali makan sih? Berapa tuh dok? Itu bisa 3-4 kali loh, bukan sekali habis. Iya, sehingga ketika di situ nutrition fact-nya itu misalnya per 100 gram mengandung kalori sekian, kita lihat berat totalnya berapa. Kalau misalnya katakanlah per 100 gram mengandung kalori 50 gitu, beratnya 300. Berarti ketika kita habiskan itu sudah 50 kali 3, 150. Gitu. Atau sebaliknya, kalau yang ringan nih, keripik kan ringan tuh gitu. Per 50 gram itu mengandung kalori 100 katakanlah. Kalau itu kemasannya 150 gram, kita habiskan sekali duduk, ya udah itu udah 300. Udah kayak orang makan besar. Iya. Nah, tapi nggak kenyang kan? Nggak kenyang. Nanti kita masih makan lagi, nanti nambah lagi kalorinya. Belum lagi kalau misalnya seperti keripik-keripik itu malah kita gunakan sebagai lauk atau cemilan. Nah, itu makanya kalau saran saya pelajarannya adalah membacalah. Gitu, bacalah itu. Saya juga sering mendapatkan bahwa memang ya mungkin membaca itu belum menjadi kebiasaan baik bagi sebagian orang Indonesia gitu. Orang Indonesia itu kan budayanya budaya tutur, didongengi, diceritain gitu ya. Tetapi memang tidak sebagian itu tidak terbiasa untuk membaca hal-hal seperti ini gitu. Jadi bacalah gitu. Terus misalnya biskuit nih. Tidak ada biskuit dalam satu kemasan itu yang tulisan kalorinya itu serving size-nya, ukuran sajinya itu adalah satu kemasan. Jadi sebenarnya biskuit itu kalau dilihat serving size-nya, misalnya kayak tadi nutrition fact atau kandungan gizi itu per serving size, per takaran saji. Nah, tinggal takaran sajinya berapa gram. Biskuit itu takaran sajinya sekali makan itu biasanya 2-3 keping. Gitu. Padahal orang kan kadang bekerja biskuitnya dibuka, ya udah ngunyah aja ketik itu, lama-lama habis biskuitnya. Padahal sebenarnya itu bisa 3, 4 bahkan 5 kali makan. Gitu. Nah, sehingga yang dia makan yang per serving size-nya kalorinya sekian dihabiskan semua, ya udah tinggal dikaliin aja itu. Kan akhirnya energinya berlebih besar gitu. Sebenarnya ketika kalau udah terlanjur makan sebanyak ini, gimana ya sebenarnya kompensasi atau penembusan dosanya? Kalau dalam terminologi saya ya udah bayar hutang. Bayar hutangnya gimana pilihannya? Ya sudah nggak usah makan besar. Terus kemudian bakarlah kalorinya dengan berolahraga. Gitu. Makanya kadang-kadang orang kalau dia memang lagi dalam program diet, ketika dia makan makanan seperti itu, kadang dia merasa berdosa. Gitu. Iya kan? Jadi kadang kalau makannya sudah enak, udah habis, baru sadar ya ampun kalorinya segini. Gitu. Bingung nanti makannya. Contoh sederhana aja, satu butir permen. Permen itu kan dia terbuat sebenarnya hanya dari gula ya. Gula, terus kemudian dikasih perasa, sama pengawet udah, sama kadang-kadang pewarna. Ya, seringkali ada pewarnanya. Satu butir permen itu setara dengan jalan kaki 1 kilometer. 1 kilometer. Ya. Gitu. Nah, jadi makanya ketika kadang kan, apalagi kalau misalnya orang nonton film gitu ya di bioskop itu, sambil makan ngunyah sana sini, filmnya 2 jam dia udah habis berapa? Ada yang popcorn, ada yang biskuit yang kemasan, belum lagi minuman yang manis. Nah, gitu. Jadi sebenarnya orang seringkali tidak sadar ketika katakanlah keluar dari bioskop itu sebenarnya apa yang dihabiskan itu udah setara satu porsi nasi padang. Tapi enggak kenyang
masalahnya Nah, di itu situ. nanti Sehingga habis nonton kok rasanya lapar, ternyata masih makan lagi mampir di gitu food ya tempat courtnya. makan. Nah ya udah, sehingga kadang-kadang orang perasaan saya nggak makan apa-apa tapi Tapi kok kok saya gendut gendut, ya. Kadang ada iya. yang bilang, aduh dok, datang ke saya, aduh dok saya tuh kayaknya nafas aja berat badan naik loh dok. Nah itu saya banget. Nah itu kadang karena memang itu tidak terbiasa membaca dan kemudian merasa ini kan makanan ringan gitu. Termasuk makanan-makanan yang misalnya diproduksi dalam level rumah tangga itu juga bisa meningkatkan berat badan. Misalnya apa? Kerupuk. Kerupuk itu kalorinya lumayan gede. Kerupuk. Terus kemudian pokoknya segala sesuatu yang berasal dari karbohidrat. Ketika dia dipanaskan jadi ages tadi ya. Itu kalorinya besar, terus kemudian tapi kadang tidak mengenyangkan. Rengginang. Wah, iya itu. Ya, keripik pokoknya dari karbohidrat apapun lah. Pokoknya semua kerupuk-kerupukan gitu ya dok gitu. ya. Itu kadang orang nggak kerasa. Aduh makan kerupuk ya nanti lama-lama bisa terbang kayak layang-layang. Karena kan orang melihatnya itu densitasnya itu ringan gitu. Padahal kalau kita mau benar-benar melihat lebih jauh itu kalorinya cukup besar. Padahal sebelum ini ya dok, saya habis makan kerupuk banyak banget. Nanti bayar hutang ya. Nah, itu dia. Nanti bayar hutang gitu. Nah, jadi begitu Bu Pita. Jadi yang sering terjadi itu seperti itu. Sehingga untuk sahabat ya saran saya bacalah apa yang kamu makan. Nah, berarti kalau seperti itu nggak baik juga ya kalau kebanyakan memakan ultra processed food. Dari tadi kita dari tadi kita membahas tentang sisi negatif nih dari ultra processed food. Kira-kira kalau manfaatnya sendiri ada nggak dok? Ada. Jadi apa itu, ultra processed food itu tidak selamanya negatif. Oh gitu. Ada ultra processed food yang memang bahan pangan itu dirancang sedemikian memang untuk tujuan-tujuan kesehatan tertentu. Saya ambil contoh yogurt. Yogurt itu dia baik untuk menjaga kestabilan dari bakteri baik di dalam usus. Itu sisi baiknya gitu. Hanya saja sebagian yogurt memang terus kemudian dia menggunakan gulanya berlebih. Nah, itu untuk mengcover rasa asam yang memang secara natural ada di yogurt. Padahal yang asam fermentasi itu yang sebenarnya kita butuhkan. Yang lebih bagus ya. Ya, jadi kalau misalnya kembali lagi kalau misalnya beli yogurt lihat kalorinya. Gitu. Yang gampang, yang lebih bagus adalah yang low sugar. Karena sugarnya sudah difermentasi oleh probiotiknya di situ. Itu contohnya gitu. Jadi yang lain lagi misalnya contohnya sereal. Sereal yang dipakai untuk diet, oatmeal. Nah, itu dia masuk kategori ultra processed food karena dia melalui proses pemasakan beberapa kali, terus kemudian dia dikemas, dia ada pengawetnya. Tapi memang dalam kondisi tertentu memang dia bisa sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sedang dalam proses untuk misalnya menurunkan berat badan. Gitu. Itu malah bisa kita manfaatkan. Atau yang lain misalnya ada orang dengan gangguan lambung gitu. Dia nggak bisa makan besar gitu. Bisanya cuma makan biskuit. Ya udah, kita manfaatkan biskuit sebagai sumber energinya gitu. Jadi tergantung kondisi masing-masing. Ultra processed food itu adalah proses bagaimana bahan pangan itu yang dari bahan asalnya seperti apa bisa sampai ke konsumen dalam bentuk yang menarik, rasa yang enak gitu, dan juga tahan lama. Nah, jadi kita sebagai konsumen juga harus lebih cerdas ya gitu. Bagaimana kita bisa mengambil sisi positif dari ultra processed food itu tanpa merugikan diri kita sendiri. Oh gitu. Jadi yang terakhir nih dok, kira-kira pesan yang bisa dokter sampaikan ke pendengar-pendengar kita apa nih dok tentang ultra processed food, bagaimana cara mengkonsumsinya? Oke. Pesan saya adalah jadilah konsumen yang cerdas, membacalah. Bacalah gitu. Dibaca itu nutrition fact itu ditempel di situ itu bukan hanya sekedar pelengkap. Supaya nggak jadi sekedar pelengkap atau sekedar kewajiban dari industri untuk mematuhi peraturan dari Badan POM supaya ada nutrition fact-nya. Tapi itu sebenarnya gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai panduan. Oh, jadi kalau saya makan biskuit segini ini, serving size-nya sekian gram berarti berapa keping ya? Gitu. Jadi misalnya biskuit 100 gram terdiri dari 10 keping gitu ya, berarti satu kepingnya 10 gram.
Nah ya sudah, kalau misalnya serving size-nya 20 gram ya berarti kita makannya sekali makan cukup 2 saja. Gitu. Jadi ya silakan dibaca baik-baik. Termasuk minuman nih, minuman juga begitu. Minuman itu kalau misalnya sahabat lihat itu ya biasanya kan kalau kita datang ke minimarket, ke kulkas yang isinya minuman itu berdiri lama, mau beli mana ya gitu. Pertimbangannya kan macam-macam ya, mulai dari harga, rasa atau jenis minumannya, mau yang teh, mau yang kopi gitu. Tapi above all di antara semua itu satu hal juga yang sangat penting adalah lihat gulanya. Lihat gulanya gitu. Kadang itu gulanya bisa ajaib, bisa 14 sampai gram. Iya, gitu bahkan ya, ada yang sampai 20 gram, Bu. Oh, iya, Dok. Iya, ada yang sampai 20 gram, rasanya manis sekali gitu. Orang sih seneng-seneng aja, apalagi cuaca panas, minum minuman manis. Seger gitu ya seger rasanya ya. gitu. Tapi gulanya Oh. diasup ternyata banyak. Jadi kesimpulannya adalah jadilah konsumen yang cerdas, jangan malas membaca. Bentar nih, Dok. Kalau 20 gram itu setara berapa sendok nih, Dok? Oh, kalau 20 gram itu bisa sampai 3-4 sendok. Gitu. Bayangin aja kita bikin teh gitu ya, pakai 4 gulanya 4 sendok makan gitu kan. Manis ya. Gitu. Tapi kan itu seolah tersamarkan dengan kemasan yang menarik, dengan rasa. Jadi kita terlena dengan itu semua. Oke. Terima kasih Dokter Madya. Sama-sama. Di episode kali ini kita bisa mendapatkan wawasan yang luar biasa tentang bahaya dari ultra processed food, kemudian dampak yang ditimbulkan, juga. sampai dengan manfaatnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu sahabat untuk podcast kita di episode bersama Dokter Madya. Sampai jumpa di episode selanjutnya masih bersama kami berdua bersama kami di podcast selalu Kata di podcast Anak Jenderal. Kata Anak Jenderal. Jangan lupa apa, Dok? Like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya supaya nggak ketinggalan info-info menarik tentang kesehatan. Karena selalu ada kesehatan di setiap percakapan. Oke, sampai jumpa.